Selamat datang kembali di topik yang kedua dari seri Akuntansi Perusahaan Dagang untuk SMA. Pada topik kedua ini kita akan membahas syarat penyerahan dan pembayaran barang pada perusahaan dagang. Tujuan pembelajaran pada topik kedua ini yaitu setelah Anda mempelajari dan memahami tentang syarat dan pembelajaran, yaitu Anda mampu mengidentifikasikan syarat-syarat penyerahan barang dan syarat-syarat pembayaran barang dagangan. Mari kita masuk ke yang pertama. Syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang itu merupakan kesepakatan atau terjadi antara kesepakatan pembeli dan penjual mengenai tempat serah terima barang yang diperjualbelikan. Dalam syarat penyerahan barang, ditentukan siapakah pihak yang akan menanggung beban pengiriman barang dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli. Berikut ini merupakan syarat penyerahan barang yang terjadi dalam perusahaan. Yang pertama, franko atau loko gudang penjual, free on board shipping point, atau disingkat dengan FOB shipping point. Yang kedua, franko atau loko gudang pembeli, disebut dengan atau istilah lainnya free on board destination point atau disingkat dengan FOB destination point. Dan yang ketiga, cost insurance and freight. Mari kita lihat yang pertama. Franko gudang penjual atau free on board shipping point, biasa disingkat dengan FOB shipping point. Syarat penyerahan barang dengan menggunakan FOB shipping point artinya barang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli sejak dari gudang penjual atau sejak terjadinya transaksi barang tersebut oleh penjual. Maka beban pengiriman itu akan sepenuhnya ditanggung oleh pembeli. Begitu juga resiko atas kerusakan ataupun kehilangan yang mungkin terjadi selama proses pengiriman barang itu akan menjadi tanggung jawab pembeli. Nah, biaya pengangkutan barang dagangan tersebut itu akan menambah harga pokok barang yang dibeli. Dari sini kita akan lihat perusahaan membeli sejumlah barang dagangan seharga 10 juta rupiah. Ini adalah harga beli. Nah, biaya angkut atau biaya kirim dari gudang penjual sampai dengan ke gudang pembeli itu sebesar Rp800.000. Maka perusahaan akan mencatat pembelian barang tersebut seharga Rp10.800.000. Itu yang dimaksud dengan harga pokok barang. Di harga beli atau harga beli awal barang senilai 10 juta, kemudian biaya atau beban angkut sebesar 800.000, maka harga barang itu harus dicatat bukan lagi 10 juta tapi menjadi 10.800.000 rupiah. Artinya apa? Barang itu sudah siap untuk digunakan oleh pembeli. Yang kedua, franko gudang pembeli. Syarat FOB destination point di sini barang sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual sampai dengan gudang pembeli. Nah, karena menjadi tanggung jawab penjual sampai dengan pembeli, maka beban pengiriman barang itu sepenuhnya ditanggung oleh penjual. Begitu pula bila muncul resiko atas kerusakan ataupun kehilangan yang mungkin terjadi selama proses pengiriman barang sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual. Ini dua jenis syarat penyerahan barang, yaitu franko gudang penjual dan yang sekarang adalah franko gudang pembeli. Itu bedanya. Kemudian yang ketiga, cost insurance and freight. Artinya apa? Apabila syarat penyerahan barang yaitu menggunakan cost insurance and freight, artinya
penjual itu harus menanggung beban pengiriman barang dan premi asuransi atas kerugian barang yang dijual. Bisa jadi dalam pengiriman barang itu ada keteledoran dan lain sebagainya berakibat pada kerusakan barang. Nah, supaya barang itu bisa baik diterima maka harus diasuransikan. Nah, di sini asuransi dan biaya pengiriman sepenuhnya ditanggung oleh penjual. Nah, tentunya ini dengan kesepakatan di awal antara penjual dan pembeli. Nah, syarat CEF ini biasanya dilakukan pada transaksi ekspor dan impor. Nah, sekarang kita akan melihat atau kita akan membahas tentang syarat penyerahan barang sudah, yaitu syarat pembayarannya bagaimana. Syarat pembayaran merupakan mekanisme tata cara pembayaran harga barang yang dibeli. Nah, biasanya pada umumnya itu ada dua cara pembelian barang dagangan. Yang pertama itu dilakukan secara tunai dan yang kedua dilakukan secara kredit. Nah, syarat pembayaran ini seringkali dicantumkan pada bukti-bukti pembayaran, itu dicantumkan. Nah, ini disepakati oleh kedua belah pihak. Siapa? Yaitu penjual dan pembeli, atau biasa disebut dengan produsen dan konsumen, tetapi kita lihat adalah penjual dan pembeli. Mari kita lihat contohnya. Nah, dalam akuntansi itu mengenal spesifik syarat-syarat pembayaran ini. Ada N/30, ada NEOM atau end of month, ada 2/10 N/30, kemudian ada lagi macam jenisnya, misalkan 2/10 N/30, kemudian yang lain-lain. Nah, atau 2/10, 1/15 N/10, dan lain-lain, atau 2/15 N/30 dan lain-lain. Tapi kita lihat maknanya dulu. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama, kalau kita lihat ada 3 bagian. Yang pertama adalah potongan. Jadi dalam syarat pembayaran itu akan ada potongan pembelian atau potongan penjualan. Ya, pasti ada diskon, ada potongan. Dan yang kedua ada jangka waktu potongan. Nah, dan yang ketiga ada jangka waktu pelunasan. Nah, dalam syarat pembayaran paling tidak akan memuat salah 2 dari 3 hal ini. Bisa jadi 3, bisa jadi 2, atau salah satu saja pun bisa. Yang pasti syarat pembayaran itu akan memuat, bisa jadi memuat potongannya berapa persen, memuat jangka waktu pelunasannya, atau jangka waktu untuk mendapatkan potongan itu berapa lama, dan jangka waktu pelunasan atas pembelian barang itu berapa lama. Mari kita lihat contoh yang pertama. Ini ada N/30. N ini di sini menunjukkan potongan. Nah, di sini ketika dituliskan N, maka ini tidak ada potongan. Nah, kalau hanya demikian maka tidak ada potongan. Sedangkan 30 ini menunjukkan jangka waktu pelunasan. Nah, kalau kita lihat syarat N/30 artinya apa? Bahwa pembayaran seluruh harga barang dagangan dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal faktur atau sejak terjadinya transaksi. Contoh, misalkan pembelian itu dilakukan pada 1 Januari. Maka jangka waktu pelunasannya adalah 30 hari sejak tanggal transaksi. Maka jatuh temponya yaitu 31 Januari. Ini berapa lama? 30 hari sejak tanggal. Maka dihitungnya mulai sejak tanggal pembelian sampai dengan tanggal 31 Januari. Nah, yang kedua ada syarat NOM. Artinya apa? End of month. Kalau di sini bisa jadi
berbeda bulan. Di N/30 ini bisa jadi beda bulan. Misalnya dibeli tanggal 25 Januari, pelunasannya bisa di Februari. Nah, kalau di sini di tanggal berapapun itu beli, batas akhir pelunasannya adalah akhir bulan. Contoh, misalnya NOM itu dibeli pada tanggal 5 Januari. Maka itu harus dilunasi pada tanggal 31 Januari. Mengapa? Karena 31 Januari itu adalah tanggal terakhir bulan Januari. Ataupun misalnya dibeli pada tanggal 1 Januari, tetap harus dilunasi pada tanggal 31 Januari apabila syaratnya di belakang di sini NOM dan di sini menunjukkan besarnya potongan. Maka kalau hanya dituliskan N, tidak ada potongan. Nah, bagaimana kalau ada potongan? Kalau ada potongan bisa dituliskan dengan 2 EOM. Ini artinya apa? Ini harus dilunasi selambat-lambatnya akhir bulan. Nah, akan mendapat potongan 2% di tanggal berapapun. Misalnya tadi dibeli tanggal 5 Januari, dibayar tanggal 6 Januari, dapat potongan. Dibayar tanggal 31 Januari, dapat potongan sebesar 2%. Itu kalau syaratnya 2 per EOM. Itu akan ada potongan seperti itu. Nah, sekarang syarat yang ketiga ini kombinasi ya. Nah, kombinasi. Ini artinya apa? Artinya di sini ada potongan sebesar 2%. Nah, ini potongan 2%. Nah, di sini ini adalah tanggal untuk mendapatkan potongan seperti yang sudah kita lihat ini. Jangka waktu potongannya berapa lama? Ini ada jangka waktu mendapatkan potongan, jangka waktu untuk potongan. Nah, kemudian di sini ada N per 30 harinya tidak ada potongan. Kalau lebih dari 10 hari ini, maka N di sini tidak ada potongan. Nah, di sini adalah jangka waktu akhir, jangka waktu pelunasannya, yaitu 30 hari. Maka di sini membacanya adalah pembeli akan menerima potongan sebesar 2% di sini apabila pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari. Nah, kalau sudah lewat 10 hari tidak akan ada potongan. Tetapi barang itu harus dilunasi, yaitu selambat-lambatnya adalah 30 hari sejak terjadinya tanggal transaksi. Contoh tadi ya, dibeli barang pada tanggal 1 Januari. Maka apabila pembeli itu melunasi sampai dengan misalkan ini menggunakan syarat ini 10 hari, maka paling lambat dapat potongan itu tanggal 11 Januari. Ini dapat potongan, periode potongan. Nah, mau bayar di tanggal 1, 2, 3, 4 atau tanggal 11 akan dapat potongan 2%. Tetapi apabila lewat tanggal itu, berarti tanggal 12 sampai 30, ini adalah jangka waktu pelunasannya. Maka kalau belum membayar di sini, baru bisa punya dana untuk melunasi itu tanggal 12 sampai 30, maka tidak ada potongan. Nah, kapan waktu terakhir pembayaran adalah 31 Januari ya. Ini di sini 31 Januari itu sudah tidak dapat potongan. Nah, begitu artinya. Jadi, kalau membayar dalam periode 10 hari ini ada potongan 2%, maka lebih dari tanggal sekian sampai dengan maksimal 30 hari itu sudah tidak ada potongannya, dan paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Itu yang dimaksud dengan hal ini. Nah, kalau lewat dari itu bagaimana? Tentu lewat dari itu tentu ada kesepakatan yang lain. Dan umumnya kalau lewat dari 30 hari atau lewat dari persyaratan pembayaran ini akan ada denda yang menyertainya. Nah, itu besarnya berapa tergantung oleh penjualnya, atau bisa jadi tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak berapa yang akan dijadikan denda bila pembayarannya lewat dari jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, sekian pembahasan tentang syarat penyerahan barang dan bagaimana syarat-syarat pembayarannya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas topik yang lebih kompleks lagi, yaitu akun-akun khusus pada perusahaan dagang. Terima kasih.
Sampai ketemu lagi di topik yang ketiga.